Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gerhida Mbak Uma, NIM 2019-005-006. Kali ini kita akan belajar materi tentang hukum-hukum Newton. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang kedua ada jenis-jenis gaya. Dan yang ketiga ada hukum Newton pada gerak lurus. Jangan skip ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Seperti yang kalian pahami bahwa semua makhluk hidup dianugerahi badan dan anggota gerak oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat bergerak. Lalu, apakah benda tak hidup dapat bergerak? Nah, seperti bumi yang kalian huni dan planet lainnya beserta benda-benda langit termasuk benda mati. Tetapi, mengapa dapat bergerak? Nah, semuanya itu karena kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana dengan benda-benda lain yang ada di bumi? Benda-benda seperti bola, meja, atau kursi dapat bergerak karena ada penyebabnya. Jadi, penyebabnya gerak tersebut dinamakan gaya. Hubungan antara gaya dengan gerak akan kita pelajari dalam hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Pada prinsipnya, setiap benda itu bersifat lembab atau cenderung untuk mempertahankan keadaan awal geraknya. Benda yang diam cenderung untuk diam. Benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita dapat perhatikan secara cermat demonstrasi yang dilakukan guru kita seperti berikut. A sama dengan 0. Keterangan resultan gaya atau N. A adalah percepatan. Jika sama dengan 0, maka percepatannya adalah 0. Artinya kecepatan tetap. Apabila benda semula diam, V sama dengan 0, maka selamanya akan tetap diam. Yang kedua ada hukum 2 Newton. Nah, hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya total yang bekerja pada sebuah benda, maka benda akan tetap diam, atau jika sedang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi? Sebuah gaya diberikan pada benda tersebut. Newton berpendapat bahwa jika suatu gaya diberikan pada benda, maka kecepatan gerak benda akan berubah. Contohnya dapat kita lihat bersama pada gambar di samping ini. Ini adalah gambar troli atau kereta dorong. Nah, gambar troli ini jika suatu gaya diberikan pada benda, maka kecepatan gerak benda akan berubah. Nah, hukum ini dapat ditulis dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Keterangan F adalah gaya total, yaitu kilogram kali meter per sekon. M adalah massa atau kilogram. A adalah percepatan atau meter per sekon. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Nah, kita telah mempelajari tentang hukum 1 dan 2 Newton. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum 3 Newton. Untuk memudahkan pemahaman kita mengenai hukum 3 Newton, kita dapat lakukan kegiatan yang ditugaskan oleh guru kita. Sebagai contoh gambar di bawah ini, seorang siswa menekan dan mendorong tembok atau dinding kelas. Nah,
Sambil berdiri, tekan, dorong atau doronglah kelas kalian. Apa yang kalian rasakan? Adakah gaya perlawanan dari dinding? Dan lakukan push up selama 30 sekon atau 1 menit. Apakah yang kalian rasakan? Jadi, adalah gaya perlawanan dari tanah atau bumi. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, kita pasti mengalami gaya seperti contoh kegiatan yang kita lakukan. Dan apakah dapatkah kita menemukan contoh lain dan menyebutkannya? Nah, kejadian seperti itulah yang diperhatikan dan dianalisis oleh Newton. Beliau menyatakan bahwa gaya akan muncul jika sedikitnya ada 2 benda yang berinteraksi. Nah, dengan kata lain, gaya selalu berpasangan. Jadi, menurut Newton, jika benda satu memberikan gaya pada benda 2, maka pada saat yang sama, benda 2 memberikan gaya pada benda 1. Nah, seperti gambar di bawah ini, ada 2 gambar di bawah ini. Nah, besar kedua gaya sama, tetapi arah kedua gaya berlawanan. Salah satu gaya disebut aksi, yang lain disebut reaksi. Jadi, gabungan kedua gaya disebut aksi dan reaksi, atau yang dikenal dengan hukum 3 Newton. Dapat dituliskan dalam persamaan F sama dengan min F. Gaya aksi dan reaksi dari 2 benda memiliki besar yang sama, arah berlawanan, dengan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F dan benda B pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. Berikutnya ada jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya normal. Gaya normal atau N adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara 2 permukaan yang bersentuhan. Arah gaya normal selalu tegak lurus di bidang sentuh. Nah, gambar yang A, N sama dengan M kali G, dan gambar yang kedua atau gambar B, N sama dengan M dikali G cos. Yang kedua ada gaya berat. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami gaya berat, kita dapat lakukan kegiatan berikut. Semua benda yang di bumi jika dilepas atau dilempar ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Jadi, gaya berat atau V atau berat berbeda dengan massa M, massa atau M. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada sebuah benda. Sedangkan massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Ukuran kelembaban benda tersebut. Jadi, arah gaya benda selalu menuju pusat bumi. Secara matematis, gaya benda dapat ditulis dalam persamaan berikut. V sama dengan M kali G. Keterangan V adalah gaya berat atau N. M adalah massa benda atau kilogram. G adalah percepatan gravitasi atau meter per sekon. Yang ketiga ada gaya gesek. Coba kamu geser meja belajarmu dengan cara mendorongnya. Seperti gambar di bawah ini. Seorang siswa mendorong meja belajarnya. Nah, apakah meja itu bergerak?
dapatkah kamu menggeser meja itu sampai bergerak? Dan tahukah kamu gaya apa yang muncul ketika meja yang bersentuhan dengan lantai itu bergerak? Nah, ini adalah yang disebut dengan gaya gesek. Jadi, arah gaya gesek sejajar dengan permukaan bidang sentuh, tetapi berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh kasar licinnya permukaan benda yang bergesekan. Nah, di sini ada dua macam gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk membedakan kedua gaya gesek tersebut, pahamilah penjelasan berikut. Misalkan kamu memberikan gaya dorong F pada meja belajarmu. Nah, ketika gaya dorong yang kamu berikan pada meja belajar itu kecil, maka meja akan tetap diam. Jadi, apabila meja belajar masih diam, meski sudah diberi gaya dorong F, maka gaya gesek yang bekerja adalah sebesar F atau sama dengan F. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Nah, gaya gesek inilah yang disebut gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang dikerjakan oleh permukaan benda atau permukaan kaki meja belajar saat masih dalam keadaan diam. Jadi sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Salam.